Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia. Ketemu lagi di pembelajaran sejarah hari ini. Apakah kalian ada yang bisa menebak? Kira-kira hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Nah, sebelum kita ke materi pembelajaran, apakah kalian pernah nonton serial animasi The Flintstones? Animasi kartun ini merupakan serial TV yang diproduksi oleh Hanna-Barbera atau produksi animasi dari Amerika Serikat di tahun 60-an, tapi masih eksis hingga tahun 90 sampai 2000-an. Ada yang tahu nggak sih kira-kira apa sih hubungannya The Flintstone dengan materi kita hari ini? Nah, The Flintstone ini menceritakan tentang tokoh utamanya yang bernama Fred Flintstone dan keluarganya yang hidup pada masa praaksara. Ayo, setelah mengetahui isi cerita dari The Flintstone, apa kalian bisa menebak hari ini kita mau belajar apa? Yap, materi pembelajaran hari ini yaitu adalah menelusuri kehidupan manusia praaksara di Indonesia. Nah, definisi dari praaksara itu sendiri, pra merupakan sebelum dan aksara adalah tulisan. Jadi praaksara berarti adalah masa sebelum mengenal tulisan. Adapun istilah lain dari praaksara itu juga biasa disebut nirleka. Nir yang berarti tanpa dan leka berarti tulisan. Jadi kehidupan praaksara atau nirleka merupakan kehidupan manusia pada saat masih belum mengenal tulisan. Adapun Indonesia itu masyarakatnya sudah mengenal tulisan setelah abad ke-5 Masehi. Berarti bisa disimpulkan ketika tahun sebelum 5 Masehi itu masih berarti Indonesia ada pada masa praaksara. Seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana sih pembagian zaman pada masa praaksara menurut ilmu geologi? Jika kita melihat ke slide yang pertama, itu ada zaman Arkaekum. Zaman Arkaekum menandakan bahwa bumi pada saat itu masih dalam bentuk bola gas dan belum ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Berlangsungnya pun sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Wah, berarti udah lama banget ya. Nah, selanjutnya setelah masa Arkaekum atau Azoikum, bumi memasuki masa Paleozoikum yang berlangsung 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Pada masa inilah bumi mulai stabil dan mulai ada kehidupan makhluk bersel satu atau biasa disebut mikroorganisme. Zaman Paleozoikum juga disebut sebagai zaman primer atau kehidupan mulai ada pertama kali. Setelah masa Paleozoikum, bumi mulai memasuki masa Mesozoikum atau zaman purba tengah. Masa Mesozoikum berlangsung 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Pada masa Mesozoikum, keadaan bumi mulai stabil. Mulai banyak kehidupan hewan bertubuh besar, reptil, mamalia yang mulai hidup. Mungkin kalian familiar ya dengan hewan dinosaurus, gajah purba, dan mamut. Nah, hewan-hewan tersebut diperkirakan hidup pada masa Mesozoikum. Maka dari itu, Mesozoikum juga disebut sebagai zaman sekunder atau zaman kehidupan kedua. Setelah masa Mesozoikum, perkembangan selanjutnya, bumi memasuki masa Neozoikum atau zaman tersier yang berlangsung selama 60 juta tahun yang lalu. Pada masa Neozoikum ini, mulai muncul berbagai jenis primata. Adapun
Neozoikum terbagi ke dalam dua masa. Yang pertama adalah Pleistosen atau Diluvium yang merupakan zaman es atau glasial yang berlangsung kira-kira 600.000 tahun yang lalu. Pada masa inilah kehidupan manusia praaksara tadi mulai ada. Masa ini ditandai dengan mulai mencairnya es yang bertumpuk di kutub utara karena terjadi perubahan iklim yang terus-menerus. Jadi intinya pada masa Pleistosen, bumi mulai berkembang dan menyesuaikan iklim, terjadi penyesuaian iklim yang mulai stabil. Maka dari itu kehidupan manusia praaksara bisa muncul pada masa Pleistosen. Nah, selanjutnya di masa Neozoikum itu ada yang disebut dengan masa Holosen. Setelah Pleistosen muncullah masa Holosen. Masa Holosen ini berlangsung sekitar 20.000 tahun yang lalu. Pada masa ini mulai muncul Homo sapiens atau manusia cerdas seperti Homo wajackensis. Nah, Homo sapiens ini yang disebut sebagai spesies yang merupakan nenek moyang dari manusia modern saat ini. Kalian terpikir gak sih bagaimana awalnya kepulauan Indonesia terbentuk? Apakah pulau-pulau di Indonesia terbentuk begitu saja? Nah, ini berkaitan nih dengan ilmu geografi atau mungkin kalian pernah belajar di mata pembelajaran geografi. Jadi, ketika awalnya bumi terbentuk berdasarkan teori Big Bang berasal dari sebuah ledakan besar. Adapun teori ini dicetuskan oleh salah satu ilmuwan yang bernama Stephen Hawking. Nah, kalau kita melihat ke slide, kita bisa melihat ya bahwa pada 225 juta tahun yang lalu, benua di bumi itu berasal dari benua Pangea. Jadi hanya ada satu benua yang ada di bumi. Tapi seiring berjalannya waktu, benua Pangea mengalami pergeseran yang akhirnya terbagi menjadi dua, yaitu ada Laurasia dan Gondwana, yang terjadi di tahun 150 juta tahun yang lalu. Begitupun ketika Laurasia dan Gondwana, keadaan bumi juga semakin terus berkembang sampai pada akhirnya di 100 juta tahun yang lalu benua yang ada di bumi mengalami pergeseran kembali dan hingga pada saatnya terbentuklah ada Amerika Utara, benua Eropa, Asia, Afrika, Amerika Selatan, Australia, dan Antartika. Sampai keadaan bumi saat ini ya terdiri dari benua yang kita kenal sekarang. Nah, jika kita melihat keadaan Indonesia, bagaimana sih awal terbentuknya Kepulauan Indonesia? Sebagian wilayah Kepulauan Indonesia merupakan titik temu di antara tiga lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia di selatan, lempeng Eurasia di utara, dan lempeng Pasifik di timur. Pada masa Paleozoikum atau masa kehidupan tertua, keadaan geografis di Kepulauan Indonesia belum terbentuk seperti sekarang ini. Di kala itu, wilayah ini masih merupakan bagian dari samudra yang sangat luas, meliputi hampir seluruh bumi. Pada fase berikutnya, yaitu pada akhir masa Mesozoikum sekitar 65 juta tahun yang lalu, keadaan tektonis menjadi sangat aktif dan menggerakkan lempeng-lempeng di Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Kegiatan ini dikenal sebagai fase tektonis, sehingga menyebabkan daratan terpecah-pecah. Benua Eurasia menjadi pulau-pulau yang terpisah satu dengan lainnya. Sebagian di antaranya bergerak ke selatan membentuk pulau-pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, serta pulau-pulau di Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Banda. Hal yang sama juga terjadi pada benua Australia. Sebagian pecahnya bergerak ke arah utara dan membentuk pulau-pulau timur, Kepulauan Nusa Tenggara Timur,
dan sebagian Maluku Tenggara. Nah, jadi tadi ya, ketika pulau-pulau seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, serta pulau-pulau di Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Banda terbentuk dari pecahan benua Eurasia, sedangkan pulau-pulau timur, Kepulauan Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Maluku Tenggara berasal dari benua Australia. Hal inilah yang menyebabkan secara tidak sadar, pasti kalian menyadarinya bahwa terdapat perbedaan antara flora fauna yang berasal dari pecahan benua Eurasia tadi dengan pecahan benua Australia. Sehingga kalau kita membandingkan tentu berbeda ya keadaan iklim maupun flora fauna yang ada di wilayah Maluku dengan flora fauna dan iklim juga yang berada di Pulau Jawa. Tentu kan kalian bisa merasakannya. Nah, hal tersebut kemudian berkaitan dengan adanya peta persebaran flora fauna di Indonesia. Seorang peneliti yang bernama Alfred Russel Wallace membagi Indonesia dalam dua wilayah yang berbeda berdasarkan ciri khusus baik fauna maupun floranya. Pembagian itu adalah paparan Sahul di sebelah timur dan paparan Sunda di sebelah barat. Zona di antara paparan tersebut kemudian dikenal sebagai wilayah Wallacea yang merupakan pembatas fauna yang membentang dari Selat Lombok hingga Selat Makassar ke arah utara. Fauna-fauna yang berada di sebelah barat garis pembatas itu disebut dengan Indo-Malayan Region. Di sebelah timur disebut dengan Australia-Malayan Region. Garis itulah yang kemudian kita kenal dengan garis Wallacea atau garis Wallace. Gimana? Apakah kalian dapat menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Yap, tadi ya bahwa berjuta-juta tahun yang lalu jika kita menelusuri lebih jauh, terdapat kehidupan dari manusia praaksara atau kehidupan ketika manusia belum mengenal tulisan. Keadaan bumi yang pada saat itu masih belum stabil dan manusia praaksara yang masih harus menyesuaikan diri dengan keadaan bumi. Tentu rasanya sangat sulit ya kalau kamu hidup pada zaman itu. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan sanggup bertahan hidup pada saat kondisi bumi belum stabil seperti itu? Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.